Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi. Yang semangat dong, ulangi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sekali Alvin sudah sehat? Ya, Alvin kemarin beberapa hari tidak masuk, sekarang sudah sehat. Kemudian sekarang yang tidak hadir siapa ya? Adit. Jessica sakit. Ya, kemudian Inu bermain. Ya, Camat, silakan disiapkan Mas Camat. Jam 4. Doa mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa tadi kok dipilih yang paling awal bukan ketua kelasnya? Kenapa? Karena untuk sebagai penghargaan karena sudah disiplin berangkatnya paling pagi. Nanti kalau orangnya disiplin, nanti akan mudah untuk mencapai cita-cita. Hidupnya jadi teratur, tertib, tidak minggu-minggu. Terus sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itu nanti kita akan menganalisis gambar cerita. Nanti melalui sebelum kita mulai ke pelajaran, Bu Guru mau bertanya, siapa di sini yang suka membaca? Yuk cari. Gak ada yang suka membaca? Boleh semua, boleh mengaku. Siapa yang suka membaca? Ayo. Kok nggak ada yang ngacung-ngacung ya, Mbak Irfa, Mbak Ayu? Lebih suka membaca yang mana ya? Lebih suka membaca buku atau cerita yang tulisannya banyak atau yang ada gambarnya? Kenapa? Karena yang ada gambarnya. Kenapa kok suka yang ada? Atau yang hanya tulisan saja? Yang ada gambarnya dan berwarna-warni. Gambar, ada cerita yang bergambar, namanya gambar cerita. Apa toh gambar cerita itu? Kita simak video berikut ini. Kamu siapkan peralatannya, alat SBDT kelas 5 tema 2 subtema 3 mengenai ciri-ciri gambar cerita. cerita gambar. Cerita gambar itu ada gambar, kemudian ada, nah kalau di buku itu ada kelompok sesuai kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2. Bagiannya nanti kalau ada yang maju, yang lain menanggapi. Yang kelompok yang tidak maju menanggapi, boleh bertanya, boleh memberi saran, boleh memberi masukan, atau mungkin mau Cerita. Berisi gambar dan tulisan. Terdapat cerita humor. Bersikap kepahlawan. Bersifat proporsional. Menggunakan bahasa percakapan. ya tunggu dulu. Siapa yang mau menang?
Berikan tanggapan kepada kelompoknya Alzi. Silakan Mbak Mita. Ya. Punya saya berikan Heeh. jawabannya. Punya saya berisi gambar dan tulisan menggunakan bahasa kecerdasan, bersifat proporsional, bersifat kepanjangan dan terdapat humor. Dan terdapat humor. Oke, betul sekali. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Mita dan kelompoknya juga. Perhatikan depan dulu. Sekarang ada cerita lagi, tetapi kira-kira ada gambarnya atau tidak? Tidak ada. Coba dibaca cerita ini. Yang membaca Mbak Bika, coba dibacakan yang keras. Desa Langgaran Jeruk, aroma sawit asap dari lahan yang terbakar menyusul hidup gambaran sinar matahari tersambung. Pertama ini ada informasi apa saja menurut kalian? Apa yang terjadi pada cerita itu? Apa? Ada terjadi kabut asap, kota diselimuti kabut-kabutnya kabut asap. Meskipun sudah tinggal di rumah, tetapi asapnya tetap masuk melewati ventilasi. Ventilasi yang mana ventilasi? Ya, ventilasi itu yang di lubang udara di atas jendela itu. Jadi meskipun sudah di rumah tetap merasa tidak aman. Oke, yang berikutnya dibacakan yang keras. Saya tidak ganti siapa yang membaca keras. Tamban asap mengungsi ke tempat sarana di kota Bukit Tinggi, apalagi sekolah dan Ya, siapa tadi yang bercerita kepada majalah Tempo? Pada Tempo tadi? Pak siapa? Pak Asep. Pak Asep itu bersama keluarganya terus bagaimana? Karena ada asap. Keluar kota mengungsi. Oke, betul. Terus berikutnya paragraf yang kedua. Abil yang keras. Oke. Jadi asapnya itu tadi berasal dari mana? Dari Sumatera Selatan dan Jambi. Ternyata itu tidak di Riau, kebakarannya terjadinya tidak di Riau, tetapi di Jambi dan Sumatera Selatan. Tetapi terbawa angin hingga sampai ke Riau. Yang di Riau sampai payah-payah sehingga dia mengungsi. Kemudian paragraf yang berikutnya, saya yang membacakan, kamu memperhatikan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Apa arti kasat mata? Tidak tampak oleh mata. Partikel kasat mata berupa debu. Debu bisa terlihat ya. Yang tidak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 ppm akan timbul penyakit. Jadi itu zat-zat yang tidak terlihat itu bisa masuk ke hidung, ke pernapasan, ke dalam tubuh yang menyebabkan apa saja penyakit yang ditimbulkan Mbak Anindita? Coba sebutkan. ispa, iritasi mata dan kulit, asma, pneumonia. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mbak. Apa saja penyakit yang ditimbulkan dari kabut asap tadi? Iritasi mata dan kulit, asma, pneumonia. Ya, pneumonia. Oke, betul sekali. Berikutnya. Nah, dari cerita tadi kita bisa memperoleh informasi dengan menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya yang tepat. Coba dilihat di lembar
menjaga apa? Bagaimana caranya? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau merawat organ pernafasan kita? Apa saja? Bagaimana? Ya, yang baru yang sekeras. Wah. Yang ketiga. Ya, yang keempat.
besok dipersiapkan